Selamat hari Minggu saudara-saudara. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Mei ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan telah menyertai dan memelihara kita di masa-masa yang sulit ini. Sebagai ucapan syukur, marilah hari ini kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak dengan tema Comfort in Assurance, penghiburan dalam jaminan. Selamat mengikuti ibadah online MDC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan ucapan syukur pagi ini Tuhan. Kami mau katakan Kau baik Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami haus akan Engkau. Ini kami Tuhan. Menaikkan setiap pujian dan penyembahan hanya bagi Engkau. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus.
Shalom Jemaat MDC Jakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk satu kali lagi kami bisa beribadah bersama sekalipun harus melalui online Tuhan, oleh karena kondisi yang tidak diinginkan Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau tetap hadir di dalam setiap ibadah kami, di dalam setiap kerinduan kami, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran melalui firman-Mu. Hari ini kami buka hati kami rendahkan hati kami, menyadari keterbatasan kami untuk bisa menangkap maksud-maksud ilahi. Kami minta Engkau yang memampukan kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat sosial media dari jemaat-jemaat kita, dan saya ngelihat kayaknya ada satu kegiatan yang asik banget, yaitu ada satu apps karaoke yang digunakan jemaat untuk mereka bernyanyi. Setelah mereka bernyanyi, mereka posting dan kayaknya seru gitu. Begitu melihat ada banyak yang pakai aplikasi itu, akhirnya saya mulai install aplikasi itu. Sebenarnya ada keterangan di situ, tapi mungkin saat itu saya nggak begitu mengerti bahwa sekalipun apps-nya free, tetapi ada tulisan di bawahnya in-apps purchase. Lalu saya install dan langsung deh mulai nyanyi karaokean. Saya sering pakai itu untuk di saat saya lagi di jalan, kalau di mobil lama gitu saudara ya. Kalau kena macet, saya nyanyi aja di mobil, lalu habis itu menggunakan apps karaoke tersebut. Kenapa? Ya lumayan untuk ngilang-ngilangin stres katanya. Ada orang yang bilang, kalau engkau kalau masalahmu berat, bernyanyilah supaya kau sadar bahwa ada yang lebih buruk dari masalahmu, yaitu suaramu katanya. So, saya biasanya nyanyi, just kidding, saudara. Tetapi setelah menggunakannya beberapa kali, saya bosen. Lalu abis itu saya biarin aja itu apps-nya. Nggak lama kemudian, saudara, di tagihan kartu kredit saya, ternyata ada tagihan. Oke deh, saya kira cuma sekali aja karena saya nggak begitu peduli, saudara. Beberapa 14 hari kemudian ada tagihan lagi. Akhirnya ada tagihan lagi. Karena saya juga emang kurang pinter masalah ngutak-ngatik dan bagaimana cara berhentiin subscription-nya. Akhirnya saya kena beberapa kali dan rugi ratusan ribu, saudara, karena apps tersebut. Akhirnya saya kesel setelah belajar dari orang-orang, saya matiin subscription-nya. Ternyata apps ini adalah awalnya gratis, tetapi setelah masa promonya, otomatis dia akan memperpanjang dan menagihkannya kepada kita. Nah, banyak orang mengira Tuhan itu cheating, saudara. Mereka ngira bahwa Tuhan itu awalnya doang manis. Makanya ada orang yang nanya sama saya, Pak, kenapa ya waktu awal saya bertobat itu, mereka nyebutnya kasih mula-mula gitu ya. Saya berdoa dan saya selalu dijawab. Hujan saya minta berhenti, tiba-tiba berhenti. Gak ada duit, minta Tuhan, tiba-tiba ada yang kirim. Tapi sekarang kok kayaknya masa promonya udah habis ya Pak ya? Saya katakan bukan masa promonya yang sudah habis, saudara. Tuhan ingin melatih kita di dalam satu benefit yang lebih besar di dalam kerajaannya. Yaitu bukan cuma untuk memberkati kita, bukan cuma supaya kita mendapatkan apa yang kita mau, tetapi untuk menjadi serupa dengan Dia sehingga kita bisa share, bisa berbagi di dalam kemuliaannya di saat kita bersama-sama dengan Dia di sorga nanti, saudara. Kasihnya nggak berkurang, saudara. Kasihnya nggak seperti kasih manusia. Kita mengira Tuhan mengasihi kita kalau kita makin mengasihi Dia. No. Sekalipun kita tidak setia, firman Tuhan katakan Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Dia pribadi yang penuh kasih. Kasihnya nggak berkurang, bahkan makin hari makin lebih. Yang benar Pak, benar. Roma 5 ayat 8 berkata seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu masih berdosa aja, kita udah dikasihi sedemikian rupa sampai Dia rela mati. Ayat 9-nya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. So kasih Tuhan nggak berkurang, malah dilebih-lebihkan, saudara. Ayat 10, sebab jikalau kita masih seteru,
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, ada yang lebih lagi. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, saudara akan tahu sangat besar kasih Allah. Dan bahkan tidak terselami oleh kita. Makin banyak kasih Allah yang terbuka, yang dibukakan bagi kita di saat kita semakin mengikuti Dia. So Tuhan nggak cheating, saudara. Nah saudara, Tuhan itu bukan tukang obat. Kalau tukang obat goal terakhir, orang ambil produknya dia, orang terima produknya. Kalau Tuhan, orang menerima produknya itu adalah awalnya, bukan akhir. Kalau tukang obat motivasinya untuk dapatin keuntungan pribadi, Tuhan motivasinya adalah untuk keuntungan kita, saudara. Sadar nggak saudara bahwa tanpa kita Tuhan bisa ciptain makhluk yang lain, tetapi Dia memilih untuk memulihkan kita, mengejar kita, dan menebus dosa kita. Kalau tukang obat manisnya di depan, yang keren-kerennya di depan ditampilin, pahitnya di belakang. No, enggak. Kalau Tuhan pahit di depan dulu, saudara, manisnya di belakang, saudara. Kalau tukang obat, dia nggak pernah menawarkan jaminan setelah saudara beli, besok-besok saudara datang lagi ke tempat di mana tukang obat itu jualan, dia nggak ada lagi saudara, dia hilang. Tetapi kalau Tuhan, Dia selalu memberi jaminan. Dia curahkan Roh Kudus-Nya untuk ada dalam kita, ngejagai kita, sampai kita menerima seluruh janji-janjinya. Haleluya. Nah, tema hari ini adalah comfort in assurance, atau penghiburan dalam jaminan. Kebenaran tentang jaminan Tuhan, jaminan kasih, jaminan pemenuhan pengharapan yang Tuhan berikan akan menjadi penghiburan yang menguatkan kita untuk bisa bertekun melewati masa krisis. Seperti tema kita bulan ini, Perseverance Through Crisis. Kita membahas Roma 5 di dalam sepanjang bulan ini. Kalau kita lihat sama-sama, saudara, jalan ceritanya, Roma pasal 3 bicara tentang dosa dan akibatnya, yaitu maut. Kemudian Roma pasal 4 diceritakan bagaimana Tuhan mengampuni dan membebaskan kita lewat karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita sama seperti Abraham, dengan percaya kita dibenarkan. Nah, di dalam Roma 5 yang kita bahas di dalam bulan ini adalah seluruh benefit-benefit atau jaminan-jaminan yang Tuhan berikan bagi orang yang telah menerima pengampunannya. Seperti yang saya katakan di dalam apa yang saya sampaikan di awal, saudara, bahwa semakin hari, saudara, semakin besar kasih Tuhan yang bisa kita lihat. Mari kita lihat, saudara. Roma 5 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sebab itu. Sebab apa, saudara? Sebab itu artinya refer ke pasal sebelumnya. Sebab Roma 4 dan Roma 3. Sebab akibat dosa itu maut dan kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang dibenarkan karena iman. Being justified by faith. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 jaminan yang Tuhan berikan untuk menghibur kita sehingga kita kuat di masa-masa susah, saudara, selama ada di dunia. Yang pertama namanya jaminan pemberesan masa lalu. Kita lihat di ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. So kita punya jaminan pemberesan masa lalu. Caranya dengan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tahukah saudara bahwa dosa-dosa kita memisahkan kita dengan Allah Bapa? Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, yang membuat kita terpisah, yang memisahkan kita dari Allah adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Kristus membawa karya pendamaian kita dengan Allah. Peace with God. Saudara, damai atau peace itu ada 2 jenis. Yang pertama disebut Alkitab sebut adalah damai dengan Tuhan. Peace with God. Yang kedua adalah namanya damainya Tuhan. Damai dengan Tuhan adalah fakta. Yaitu suatu kondisi di mana kita yang tadinya jauh dari Tuhan,
Tetapi oleh karya Yesus di atas kayu salib yang telah membayar lunas kita, maka kita didamaikan, kita didekatkan dengan Tuhan. Itu fakta. Sedangkan damai Tuhan atau peace of God adalah suatu perasaan di mana kita bisa merasakan damainya di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah banyaknya ancaman yang kita hadapi. Beda nggak saudara? Beda. Musuh dari damai sejahtera adalah dosa. Dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera dari Allah. Kalau saudara katakan, tetapi orang-orang yang nggak kenal Tuhan bisa damai-damai aja tuh hidupnya. Bisa tenang-tenang. Saudara, itu karena belum tiba waktunya. Saya kasih contoh ilustrasi lah saudara. Saudara tahu bahwa ada satu buronan yang paling lama, saya baca beritanya kemarin saudara. Ada buronan paling lama di Indonesia namanya Edi Tansil. Buronannya 24 tahun saudara. Sampai sekarang nggak ketemu-ketemu. Dan akhir-akhir ini dia ditemukan ada di negara China saudara. Dan dia hidup damai, tenang. Kita kira dia sembunyi, nggak mau diketahuin orang. Enggak saudara, dia di sana ternyata sukses. Dia punya perusahaan motor metik saudara. Dia punya perusahaan-perusahaan lain. Dan bahkan terakhir-terakhir ada berita saudara, ya bahwa dia telah menipu juga bank di Cina saudara. Hidupnya bisa enak, tenang-tenang aja di sana saudara. Tapi saya katakan, dia bisa damai di sana. Tetapi selama dia belum berdamai dengan pemerintah Indonesia, tinggal nunggu aja. Bareskrim berkata seperti ini, kita menunggu dia diekstradisi atau dideportasi dari Cina, lalu begitu nyampe di Indonesia, apakah dia bisa damai lagi? No, dia ditangkap. Dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Saudara, damai sejahtera yang sejati tidak bisa kita dapatkan di tempat lain selain di dalam Tuhan. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ini damai, peace of God, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Yesus sebagai juru selamat membuat kita berdamai dengan Tuhan. Peace with God. Yesus sebagai raja membuat kita memiliki damai Tuhan. Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa namanya disebut Raja Damai. Dia sebagai raja, dia adalah damai kita. So damai ini sangat dicari oleh semua orang. Bahkan ada pasukan perdamaian dunia. Tapi saya mau katakan saudara, tidak mungkin kita menemukan damai yang sejati tanpa melibatkan Sang Raja Damai di dalamnya, Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, jaminan yang kita dapatkan dalam karya Yesus di atas kayu salib adalah jaminan pemberesan masa lalu. Dia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita punya damai Allah. Yang kedua, saudara, di ayat 2a dikatakan seperti ini. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Yang kedua, saudara, dikatakan kita dapat jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Yang kedua, jaminan yang diberikan salib adalah jaminan masa kini. Masa kini kita punya akses, punya jalan masuk dengan Tuhan, kepada Tuhan. Saudara, suatu kali saudara, ada kisah-kisah nyata di Amerika, saudara, di saat perang sipil, saudara, di Amerika. Ada seorang prajurit yang ikut wajib militer, diwajibkan oleh pemerintah. Dan tidak gampang untuk keluar dari wajib militer tersebut. Suatu kali dia dapat surat bahwa kakaknya yang merawat mamanya meninggal dunia. Sehingga mamanya yang sakit tidak ada yang merawat. So dia minta izin untuk mendatangi Presiden Abraham Lincoln untuk meminta izin untuk nggak ikut wajib militer agar dapat memelihara mamanya yang sakit. Tetapi itu nggak gampang saat itu dilakukan. Dia datangin ke Gedung Putih, saudara, mencoba meminta surat tanda tangan izin daripada Presiden Abraham Lincoln. Saudara, nggak gampang menemui Presiden Abraham Lincoln yang sedang sibuk menyusun strategi perang saat itu, saudara. Dia ditolak di pintu gerbang. Dia nggak bisa masuk dan nggak bisa bertemu. Dan akhirnya dia tertunduk lesu di taman Gedung Putih, saudara. Lalu di tengah-tengah desperate-nya, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mendatangi dia dan bertanya, kenapa kamu sedih?
Dia ceritain semuanya bahwa ada mamanya yang sakit dan gak ada yang ngerawat karena kakaknya yang baru mati. Lalu anak ini dengan mata berbinar-binar berkata, ayo ikut aku, siapa tahu aku bisa tolong. Lalu dia pegang tangan prajurit itu, dia bawa masuk ke gedung putih. Dia udah ketakutan karena tadinya ditolak di gedung putih. Tapi ternyata semua prajurit membiarkan anak ini lewat. Ngelewatin satu ruangan, sampai masuk ke ruangan terdalam yaitu ruang presiden. Masuk ke dalam tanpa mengetok, si anak bawa langsung masuk ke dalam. Dan saudara, di situ ada Presiden Abraham Lincoln sedang menyusun strategi perang, lagi rapat penting. Tetapi begitu melihat anak itu masuk, Abraham Lincoln langsung saudara tersenyum dan berkata kepada si anak, "Hai Teddy, ada apa?" Lalu si Teddy ceritakan, "Papa, ini anak. Prajurit ini sedang membutuhkan surat dari papa untuk bisa mengurus mamanya." Dan tidak lama kemudian Abraham Lincoln menandatangani surat untuk dia bisa berhenti dari wajib militer dan mengurus mamanya. Saudara lihat, hanya sang anak yang bisa memberi kita akses kepada Bapa. Setiap saat dalam pergumulan apapun yang kita alami sekarang, ingat bahwa di dalam karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Tuhan telah memberi kita, telah membeli akses buat kita untuk setiap saat datang kepada Tuhan. Dan ini membuat saya kagum, karena kita dengan penuh keberanian, kita berani katakan, bisa menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Yang seharusnya kita menerima murka Tuhan, tapi kita menerima kasih karunia-Nya. Ini membuat saya begitu kagum kepada Tuhan, akan kebesaran hatinya. Saudara, saya ngebayangin gini, ada orang yang lari dari kejaran, dia lari dari kejaran, lalu minta perlindungan, dia ketok satu pintu rumah, minta perlindungan dari seorang bapak di situ. Dan sang bapak memberi janjinya, aku akan melindungi kamu. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Nggak lama kemudian penduduk desa datang dan meminta si bapak itu menyerahkan orang yang lari itu. Si bapak bilang, tidak, aku tidak akan menyerahkannya karena aku udah berjanji untuk melindungi dia. Serahkan, serahkan. Tetapi si bapak berkeras ngotot, aku udah berjanji akan melindungi dia. Tetapi penduduk desa akhirnya berkata, kamu tahu nggak sih siapa orang itu? Orang itu pembunuh. Tapi nggak apa-apa, aku tetap melindunginya karena aku udah berjanji, kata si bapak. Karena dia tergerak oleh belas kasihan. Tetapi orang penduduk desa itu berkata lagi, kamu tahu nggak siapa yang dia bunuh? Siapa? Dia membunuh anakmu. Kebayang nggak saudara, jadi si bapak, sungguh suatu kebesaran hati saudara kalau seandainya Bapa di sorga yang menyadari bahwa anak tunggalnya dibunuh oleh pelanggaran manusia dan sekarang dia harus melindungi, memberi akses buat manusia yang telah membunuh anaknya tersebut oleh karena dosa-dosa mereka untuk setiap saat datang dan meminta pertolongan kepadanya. Sungguh Allah yang penuh kasih, saudara. Jaminan masa kini. Kemudian selanjutnya di ayat 2b, Roma 5 ayat 2b dikatakan seperti ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dikatakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jaminan yang ketiga yang diberikan Tuhan lewat karyanya di atas kayu salib adalah jaminan masa depan. Masa depan kita terjamin. Masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Rancangannya adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Saudara, bagaimana caranya Tuhan menjamin masa depan kita? Ayat Alkitab berkata dengan dua cara. Yesus menjamin bahwa masa depan kita itu ada dengan cara pertama, dia berdoa untuk kita. Yohanes 17 ayat 9 berkata seperti berikut. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ya Bapa, ayat 24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. So masa depan kita dijamin, kita akan bersama-sama dengan Bapa memandang kemuliaan Tuhan. Saudara tahu, yang dijanjikan Yesus buat kita adalah kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang diinginkan Musa, orang paling dekat dengan Tuhan di zaman dulu. Suatu kali kalau saudara baca di dalam Keluaran 33, Musa minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin melihat wajahmu. Tuhan berkata seperti ini, gak ada
Orang yang melihat wajahku bisa tetap hidup. Nggak diizinkan. Waktu baca ayat itu saya kesel. Musa ini kagak tahu diri ya, yang bener aja. Musa kurang lihat kemuliaan Tuhan apa? Dia udah melihat depan matanya laut kebelah. Dia udah ngelihat getok batu keluar air. Dia udah ngelihat air pahit dalam sekejap jadi air manis kayak Coca-Cola. Dia udah ngelihat bahwa mana turun dari sorga. Burung sedemikian banyaknya datang kepada dia untuk minta dimakan, saudara. Dia melihat begitu banyak mujizat dan kemuliaan Tuhan. Tapi masih mau meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau gak bisa. Engkau hanya bisa lihat punggungku. Apa yang diminta Musa, yang tidak dikasih Tuhan di masa lalu, akan kita dapatkan di masa depan. So, pengalaman Musa gak ada apa-apanya dengan apa yang akan kita dapatkan di masa depan. Saudara, ini adalah sukacita yang luar biasa. Yang pertama, karena Yesus sudah berdoa supaya kita dapatkan pengharapan itu. Yang kedua, karena Yesus telah bangkit bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, bayangin ini Petrus tukang mancing, bukan hobi mancing saudara. Emang tukang mancing, tiap hari dia mancing saudara. Bosan, capek, dan sering gak dapat apa-apa. Dan suatu kali Yesus menawarkan sebuah pengharapan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tetapi begitu besar pengharapan itu yang membuat Petrus tanpa basa-basi langsung tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Suatu kali dia dapatin Yesus mati, itu membuat dia kecewa. Hilang semua harapannya untuk menjadi penjala manusia, balik lagi deh menjala ikan. Sampai akhirnya dia dengar Yesus bangkit pada hari ketiga tanpa basa-basi. Itu adalah kabar yang luar biasa, pengharapannya bangkit. Dia lari mendatangi kubur Yesus untuk membuktikan kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus berarti apa yang dia katakan bisa tergenapi. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan akan menggenapi janjinya, membangkitkan kembali pengharapan dalam hidup Petrus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan benar, dia akhirnya menjadi penjala manusia yang sangat efektif di tangan Tuhan. Saudara, ada yang pertama jaminan pemberesan masa lalu. Yang kedua ada jaminan masa kini dengan cara dia membeli akses buat kita dengan darahnya. Dan yang ketiga adalah jaminan masa depan karena dia telah berdoa buat kita. Dan dia juga telah bangkit buat kita. Dan ayat 5 yang terakhir ditutup. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, jaminan Tuhan ini dikatakan tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena kasih-Nya telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ada sebuah kesaksian yang luar biasa dari salah seorang jemaat kita yang mengalami hal yang tidak diinginkan selama 2 minggu belakangan ini. Kita tahu ada wabah COVID yang sedang melanda dunia dan kita berharap jangan sampai mampir kepada kita atau keluarga kita. Tapi ternyata hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada dia. Mari kita dengarkan kesaksiannya bagaimana jaminan dari firman Tuhan menguatkan dia dan menghibur dia sehingga bisa melewati masa-masa sulit di dalam kehidupannya dengan penuh ketekunan sehingga akhirnya bisa melihat mujizat terjadi. Sama-sama kita hubungi Ciaguat. Halo, Ciaguat, bisa dengar suara saya? Iya. Ya, Ciaguat, bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi pada Ciaguat dan keluarga selama 2 minggu terakhir nih? Silakan. Awalnya itu dari waktu ulang tahun mami mertua aku. Kita tuh satu keluarga kumpul semua makan. Terus kita pulang, terus mami nggak enak badan. Ternyata mami tuh di situ mulai nggak bisa makan, sampai benar-benar nggak bisa makan sama sekali. Kita bawa ke dokter, ternyata sebenarnya itu gejala COVID gitu. Jadi waktu itu kita nggak tahu, kita bawa ke dokter, masuk rumah sakit karena prosedur kita harus swab mami, terus 3 hari di opname.
boleh pulang. Setelah pulang justru keluar hasil dari tes swabnya itu mami COVID gitu. Jadi saya tuh kaget luar biasa gitu. Ternyata apa yang selama ini kita lagi wabah ini ada di rumah saya gitu. Jadi saya disuruh isolasi mandiri, saya tuh nggak siap gitu, nggak punya apa-apa gitu. Terus saya dengan kekhawatiran saya pulang sampai di rumah. Rumah saya tuh Gunung Sari 8 nomor 28. Waktu masuk rumah saya waktu itu diingetin Tuhan, janji Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di situ saya ingat firman Tuhan itu, walaupun dengan galau gitu ya, takut ya, akhirnya oke lah Tuhan, kalau emang Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan sertai saya. Saya mulai pakai sarung tangan seadanya gitu, rawat mami. Akhirnya di dalam penyertaan Tuhan, keluarga kita tuh diswab semua. Hasilnya suami saya sama anak saya juga positif COVID gitu. Jadi benar-benar 3 orang tinggal di rumah, harus saya rawat gitu. Sementara saya takut juga kan ketularan gitu ya. Tapi di situ Tuhan nyatain penyertaannya dengan mencukupi semua kebutuhan yang saya perluin. Baik itu sarung tangan, masker, beras, sayuran, buah, semuanya deh, sampai sanitizer, semuanya banyak yang kirim gitu. Bahkan dari mereka yang kirim itu banyak yang nggak tahu kalau kondisi kami tuh sebenarnya COVID gitu. Ada satu orang dari Cina, dia tuh kirim masker ke Indonesia karena Cina tuh kan COVID duluan. Jadi dia pikir Indonesia lagi COVID sekarang. Dia kirim ke kenalannya. Kenalannya kirim ke saudara saya. Dia pikir dia mau bagi gitu. Saudara saya kirim ke saya. Ya itu yang saya butuhin gitu. Tuhan nyatain benar-benar seperti banyak malaikat yang nggak bersayap gitu kirim ke saya. Terus saya rawat mereka dengan kasih makan, bersihin semua barang-barang, ajak mereka berjemur, transport juga ke puskesmas segala macam ya, itu semua sampai akhirnya saya terakhir nggak ketular sama sekali dan keluarga saya sembuh semua gitu. Tuhan nyatain benar-benar penyertaannya, Tom. Benar-benar Roma 8 ayat 28 tuh benar-benar bekerja. Dan saya tuh kayak orang masuk bahtera gitu, kayak Nuh masuk bahtera, Tuhan cukupin, terus keluarga selamat semua, keluar lagi dari bahtera gitu. Ya satu pengucapan syukur saya, Tuhan memang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Wow, janji firman Tuhan memberikan jaminan sehingga itu menghibur kita, sehingga kuat di masa-masa susah. Thank you Ci Agwat untuk kesaksian yang luar biasa dan saya percaya ini akan memberkati seluruh jemaat. Tuhan berkati Ci Agwat. Saudara, bahwa di dalam situasi sulit, kita sangat perlu menyadari bahwa ada jaminan penyertaan Tuhan yang akan menghibur kita dan memberikan kita kekuatan untuk melalui masa sulit dengan ketekunan. Ci Agwat telah melewatinya dan telah mengalami mujizat Tuhan di balik semua kesukarannya. Dan saya percaya kita semua juga akan mengalaminya. Seringkali di tengah situasi yang gak nyaman dan susah ini, kita gelisah, kita takut, kita mereka-reka masa depan dan akhirnya bawaannya jadi khawatir, saudara. Saya punya pengalaman yang benar-benar begitu manis dengan anak saya, Sean. Setiap malam, Sean itu tidur sama saya. Dan setiap malam dia begitu gelisah. Susah, gak gampang tidurnya, saudara. Dan setiap malam pertanyaannya selalu begini. Mungkin tipe dia adalah tipe perencana, saudara. Lalu dia selalu bertanya tiap malam sebelum tidur, dikatakan, Dedi, besok kita ngapain? Dedi, besok kita ngapain? Dan saya harus jawab dengan detail apa yang akan rencana-rencana yang akan kami lakukan besok, dan besoknya dia akan tagih. Sehingga saya harus hati-hati ngomong sama dia. Dan suatu kali di tengah gelisahnya gak tidur dan nanya-nanya, Dedi besok ngapain? Besok ngapain, saudara? Suatu kali dia melakukan sesuatu, memperkatakan sesuatu yang begitu manis. Dia dekatkan wajahnya ke wajah saya sambil kami tiduran berbaring. Dia dekatkan begitu dekat dengan mata saya. Dan dia keluarkan kalimat ini. Dedi, ada Sean di mata Dedi. Dia
melihat wajahnya di mata saya karena dia melihat begitu dekat. Aku begitu terharu mendengar dia ngomong begitu. Dan begitu dia ngelihat itu, saya katakan iya. Saya katakan, Sean selalu ada di mata Dedi. Setelah saya mengatakan begitu, dia bisa tidur tenang. Nggak nanya-nanya lagi, besok ngapain, besok ngapain. Saudara, sadarkah saudara bahwa engkau ada di mata Tuhan? Tuhan selalu memperhatikan engkau dan tidak pernah terlelap penjaga Israel. Seluruh pergumulanmu dia ketahui. Engkau tidak perlu memberi informasi macam-macam kepada dia, dia tahu. Dan dia rindu memulihkan engkau. Tapi seringkali kita gelisah, kita reka-reka masa depan dan jadinya khawatir dan takut. Kenapa? Karena kita nggak menyadari, kita kira Tuhan nggak sedang melihat kita. Kita nggak ada di matanya dia. Kenapa? Karena kita terlalu jauh. Saya mau katakan hari ini, mendekat kepada Tuhan. Karena kalau engkau jauh, engkau nggak bisa lihat bahwa ada bayanganmu di matanya. Mendekat sama seperti Sean mendekat kepada saya. Dia pandang mata saya dan dia menemukan dirinya ada di mata saya. Engkau ada di mata Tuhan. Engkau ada di pikirannya. Engkau selalu ada di hatinya. Dia bersama-sama dengan engkau melewati masa-masa sulit. Bertekunlah karena pengharapan yang dia berikan di depan jauh lebih besar yang belum pernah engkau bayangkan, apa yang belum pernah kau lihat, belum pernah timbul dalam hatimu, belum pernah kau dengar. Itu yang Tuhan siapkan buat engkau. Lebih-lebih manis hari lepas hari. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajah. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita berdoa. Saudara, kalau engkau saat ini ragu dan takut, engkau belum memahami jaminan di dalam karya Yesus di kayu salib. Yang perlu engkau lakukan hari ini adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka karya salibnya akan berlaku atas engkau dan seluruh jaminan-jaminannya akan menguatkan engkau, akan menghibur engkau di masa-masa sulit hidupmu. Karena Dia pribadi yang tidak pernah berdusta. Kalau engkau rindu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tanganmu di dadamu dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mengasihi aku. Engkau telah mati bagiku di saat aku masih berdosa. Sehingga aku diperdamaikan dengan Bapa. Sehingga aku bisa memperoleh damai dari Allah. Aku diberi akses untuk setiap saat bisa bertemu dengan Bapa. Meminta pertolongan dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya.
Dan aku mendapatkan jaminan masa depan bahwa ada kemuliaan Tuhan yang aku akan nikmati seumur hidupku. Kekal selama-lamanya oleh karena Engkau yang telah berdoa dan bangkit bagiku. Hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengakui bahwa Engkau Tuhan dan Raja berdaulat atas hidupku. Tuntun hidupku. Aku terima seluruh jaminan-jaminan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita semua, mari kita semua berdoa. Bapak, aku berdoa masa-masa sulit apapun yang dialami oleh jemaat-Mu. Kiranya penghiburan bahwa ada jaminan Tuhan yang memelihara mereka. Yang telah membereskan mereka dari masa lalu. Yang memberi akses mereka untuk datang kepada Bapa di masa sekarang. Dan ada pengharapan kemuliaan Tuhan untuk masa depan. Itu menghibur dan menguatkan kami untuk bisa bertekun sampai garis akhir. Kami tidak akan menyerah. Kami tahu bahwa kasih-Mu besar atas kami. Kami, hidup kami ada di mata-Mu. Engkau memandang, memperhatikan, memelihara, dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semua. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Berdoa untuk bangsa kita, dan setelah itu saya akan berdoa berkat bagi jemaat semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami. Kami ingin memberikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau berdoa juga buat bangsa Indonesia. Biarlah bangsa ini boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami percaya ada pertolongan Tuhan bagi bangsa ini melalui Pak Presiden. Dengan seluruh menteri yang membantunya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa ini. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa kami yang hidup, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Amin.